Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Mahkamah Agung perintahkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah dicabut. Surat keputusan bersama 3 menteri tentang aturan seragam sekolah dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat. Hal ini bermula dari kasus aturan pemakaian jilbab bagi seluruh siswa perempuan di Sumatera Barat, termasuk kewajiban bagi peserta didik non-muslim. Kasus ini memunculkan pro dan kontra dan beragam reaksi dari masyarakat terkait kewajiban pemakaian jilbab bagi seluruh siswa termasuk siswa non-muslim. Hal ini menjadi polemik tentang permasalahan toleransi dan intoleransi ketika isu politik identitas sedang melanda kehidupan masyarakat saat ini. Keberagaman sebetulnya sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia selama ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang bisa dipersatukan atas dasar rasa kebangsaan yang sama, yaitu Indonesia. Keragaman yang diikat oleh rasa kebangsaan seharusnya memunculkan sikap toleransi atas perbedaan budaya dan juga agama. Saling menghormati atas keyakinan masing-masing individu dalam beragama menjadi tonggak keberhasilan dalam menciptakan persatuan atas dasar keragaman, dan pada akhirnya filosofi Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud secara nyata pada masyarakat Indonesia. Literasi tentang perbedaan dalam keragaman terkait toleransi, moderasi beragama, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan harus terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk di lingkungan pendidikan. Permasalahan toleransi dalam dunia pendidikan bukan baru kali ini saja terjadi. Polemik tentang kebijakan sekolah terkait siswa muslim dan non-muslim dalam menjalankan pendidikan di sekolah-sekolah sering terjadi, yang berujung pada potensi konflik di masyarakat serta dianggap sebagai kebijakan yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Permasalahan intoleransi dalam dunia pendidikan bukan baru kali ini saja terjadi. Polemik tentang kebijakan sekolah terkait siswa muslim dan non-muslim dalam menjalankan pendidikan di sekolah-sekolah sering terjadi, yang berujung pada potensi konflik di masyarakat serta dianggap sebagai kebijakan yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus-kasus intoleransi dalam dunia pendidikan diharapkan tidak kembali terulang dan tidak membuka ruang-ruang konflik yang bernuansa beragama dan berkeyakinan. Berita selanjutnya, operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat publik, dalam hal ini Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada hari Senin 10 Mei 2021 kemarin. Penangkapan ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Operasi tangkap tangan ini merupakan operasi bersama KPK dengan Bareskrim Mabes Polri. Penangkapan ini merupakan langkah konsisten KPK terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di tengah keraguan masyarakat terhadap independensi sikap KPK terkait revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR. Penangkapan pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK tentu bukan baru kali ini saja terjadi. Bahkan KPK selama ini dianggap sebagai lembaga superbody yang bisa melakukan operasi penangkapan kepada siapapun dengan mampu menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Dampak dari operasi penangkapan KPK terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi, terutama pejabat-pejabat publik,
selama ini memunculkan pertentangan antar lembaga dan bahkan kontroversi di masyarakat akibat langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK selama ini. Bahkan perdebatan terkait tugas pokok KPK terkadang mengarah pada konflik terbuka antar kelompok di masyarakat. Konsistensi sikap KPK terhadap pemberantasan korupsi diperlukan agar masyarakat tetap berharap optimal bahwa KPK adalah lembaga independen yang mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi tetap pada jalur yang benar. Pada sisi yang lain, bahwa operasi-operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK seharusnya memberikan efek jera kepada siapapun yang memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari sekian banyak para pejabat politik yang ditangkap lalu diproses di pengadilan dan akhirnya menjalani hukuman, seharusnya membuat jera para pejabat untuk berpikir ulang, bahkan untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi yang dibungkus oleh kewenangan kekuasaan yang dimilikinya. Mudah-mudahan operasi tangkap tangan atau OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah yang terakhir kalinya. Yang selanjutnya memunculkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta KPK tetap konsisten dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, bentrok warga Palestina dengan polisi Israel di Masjidil Aqsa. Bentrokan antara warga Palestina dengan kepolisian Israel kembali terjadi. Bentrokan pada Sabtu malam minggu lalu ketika warga Palestina berkumpul untuk merayakan malam suci Lailatul Qadar di Masjidil Aqsa. Bentrokan ini semakin menambah panjang korban atas konflik Palestina-Israel yang berlangsung selama puluhan tahun dengan permasalahan sengketa wilayah yang diklaim kedua negara, baik Palestina maupun Israel. Sengketa ini dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua ketika jutaan warga Yahudi melakukan eksodus dari Eropa menuju kawasan Timur Tengah yang kemudian melakukan deklarasi pendirian negara Israel di wilayah Palestina. Konflik ini meluas menjadi konflik terbuka, bahkan menjadi perang antara Israel dengan negara-negara Arab yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tercatat beberapa perang besar antara Israel dengan negara-negara Arab, diantaranya Perang 6 Hari dan Perang Yom Kippur yang banyak menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Perang-perang tersebut tidak menyelesaikan konflik Palestina dengan Israel, tetapi justru membuka eskalasi konflik yang semakin meluas. Bukan hanya antara negara-negara Arab dengan Israel, tetapi juga memunculkan konflik antara Israel dengan negara-negara Islam. Berbagai proposal perdamaian yang bertujuan mendamaikan Palestina dengan Israel belum memunculkan penyelesaian konflik atas Israel dengan Palestina. Keterlibatan Amerika Serikat yang selalu mendukung setiap kebijakan Israel menambah potensi eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah semakin tidak pasti. Penyelesaian konflik atas Israel dengan Palestina dan konflik Arab-Israel secara keseluruhan tampaknya harus segera dilakukan. Kekerasan yang sering dilakukan oleh militer Israel terhadap warga sipil Palestina telah muncul menjadi isu yang mengarah pada sentimen agama. Kasus bentrokan di Masjidil Aqsa harus dimunculkan sebagai tindakan pelanggaran hak atas asasi manusia dan mengajak seluruh negara untuk menekan Israel agar segera menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Palestina serta mengakhiri konflik panjang Palestina-Israel dan Arab-Israel bagi terciptanya perdamaian di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya, berita
Viral Jokowi mempromosikan Bipang Ambawang. Sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Beberapa hari terakhir, ramai diperbincangkan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempromosikan Bipang Ambawang, makanan khas Kalimantan yang diolah bahan bakunya dari daging babi. Di tengah-tengah isu kebijakan pemerintah terkait larangan mudik, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tidak melakukan mudik dan tetap berkumpul bersama keluarga pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam himbauan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mempromosikan beberapa makanan khas daerah untuk disantap pada hari raya atau saling berkirim makanan melalui penjualan online. Kontroversi muncul setelah Presiden Joko Widodo juga turut menyebutkan dan mempromosikan Bipang Ambawang, makanan khas Kalimantan yang terbuat dari olahan daging babi. Bagi sebagian pihak, promisi tersebut dianggap tidak menghormati umat Muslim yang mengharamkan daging babi untuk dimakan sekaligus dianggap mencoreng kesucian Idul Fitri. Dalam konteks pernyataan Presiden Joko Widodo yang dianggap kontroversial, ada hal yang terlupakan oleh masyarakat, bahwa bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021, umat Nasrani melaksanakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih, peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah 40 hari dibangkitkan. Jadi, pada tanggal 13 Mei nanti akan ada dua hari raya yang dilaksanakan oleh dua umat beragama yang berbeda. Dalam hal ini, Idul Fitri bagi umat Muslim dan peringatan kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Nasrani. Boleh jadi, penyebutan Bipang Ambawang oleh Presiden Joko Widodo memang ditujukan kepada saudara-saudara kita umat Nasrani yang juga kebetulan merayakan hari sucinya. Terlepas dari kontroversi pernyataan Presiden tersebut, bahwa Presiden turut merasakan kerinduan masyarakat akan kampung halaman di tengah-tengah larangan mudik Lebaran tahun ini. Tampaknya, promosi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap makanan tradisional adalah langkah cerdik pemerintah dalam rangka mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, penyekatan dan larangan mudik tahun 2021. Kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik pada perayaan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah mulai efektif diberlakukan. Tepat pada tanggal 6 Mei tahun 2021, polisi sebagai penegak kebijakan terkait larangan mudik mulai melakukan pengawasan, penyekatan, dan tindakan bagi seluruh masyarakat yang mencoba melanggar kebijakan pelarangan mudik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Ratusan titik pos pengawasan dan penyekatan mulai efektif berjalan dan Polri siap mengambil tindakan tegas kepada masyarakat yang dianggap melanggar kebijakan pelarangan mudik. Kebijakan ini diberlakukan atas kekhawatiran lonjakan angka penyebaran COVID-19 pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudik dianggap akan memunculkan kerumunan massa di daerah pada saat perayaan Idul Fitri. Kekhawatiran lain adalah fenomena kasus penyebaran COVID-19 di India yang lonjakan angka penyebarannya sangat drastis dan persis pada saat perayaan Hari Suci agama Hindu di India. Pelarangan mudik ini pada intinya adalah mencegah terjadinya peningkatan angka penyebaran COVID-19 di mana saat ini Indonesia angka penyebarannya ada pada posisi yang stabil dan mengarah pada angka yang menurun.
Polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum yang berdiri paling depan dalam pelarangan mudik tahun ini. Walaupun masih terdapat celah bagi masyarakat yang membandel dan tetap mudik melalui jalan-jalan tikus dan menerobos penjagaan petugas, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun lalu ketika diberlakukan kebijakan PSBB berangsur semakin membaik. Berita selanjutnya, waspada klaster COVID pasca Lebaran. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik bagi seluruh warga masyarakat, tetapi kekhawatiran akan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 pasca perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah semakin tinggi. Perayaan Idul Fitri dikhawatirkan akan memunculkan kerumunan baru, mulai dari pelaksanaan sholat Id, silaturahmi antar tetangga, hingga kunjungan ke tempat-tempat wisata. Pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah terkait protokol kesehatan menjadi faktor penting pencegahan pembentukan klaster baru COVID-19 pasca perayaan Lebaran. Lemahnya pengawasan dan pemberian kelonggaran atas protokol kesehatan dikhawatirkan akan membuat lonjakan angka penyebaran semakin tinggi, seperti kasus yang menimpa negara India kemarin. Tsunami COVID-19 di India menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kelonggaran dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan bisa berakibat sangat fatal. Selanjutnya, polemik tes wawasan kebangsaan terhadap anggota KPK. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan uji wawasan kebangsaan terhadap seluruh pegawai KPK yang mengikuti proses alih status dari pegawai biasa menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Rangkaian tes dan ujian ini adalah amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai yang menjalani proses alih, tidak hanya bagi pegawai di lingkungan KPK. Tes wawasan kebangsaan menjadi sorotan publik karena seolah tes dan ujian ini adalah upaya menjegal individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam tubuh KPK yang selama ini dianggap berseberangan dengan pimpinan KPK atau bahkan dengan pemerintah. Sebetulnya, tes wawasan kebangsaan adalah bermaksud mengukur peserta tes terkait kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesetiaan terhadap Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil kelulusan sebetulnya menjadi pintu awal bagi pemerintah untuk mengukur sejauh mana kesetiaan ASN terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tes ini menjadi pembahasan publik ketika kondisi masyarakat saat ini mulai luntur pemahaman tentang wawasan kebangsaan. KPK sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi tentunya diharapkan mulai dari pimpinan hingga pegawainya memiliki komitmen yang jelas terhadap ideologi dan konstitusi negara. Adalah kewajiban institusi negara untuk menerapkan aturan yang terkait dengan loyalitas dan kesetiaan pada institusi sekaligus pada negara. Selanjutnya, status kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi kelompok separatis dan teroris. Pasca peningkatan status kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Organisasi Papua Merdeka OPM menjadi kelompok teroris semakin meningkatkan eskalasi konflik di Papua. Penetapan status ini menjadi kontroversi ketika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Penetapan status sebagai kelompok teroris dilakukan oleh pemerintah setelah KKB OPM melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, TNI maupun Polri. Terakhir, KKB OPM menewaskan Kabinda Papua. Tindak kekerasan ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut tanpa ketegasan dari negara. Berbagai dialog serta kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan pembangunan di Papua sudah sering dilakukan oleh pemerintah. Tetapi masih ada sekelompok kecil masyarakat Papua yang tergabung dalam OPM justru ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan menyebarkan semangat separatisme di Papua. Peningkatan status ini adalah langkah tegas pemerintah dalam rangka penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penembakan di Times Square, New York. Peristiwa penembakan secara membabi buta terjadi lagi di Amerika Serikat. Penembakan ini mengakibatkan 3 orang terluka dan terjadi pada saat pesta ulang tahun anak-anak muda di Amerika Serikat. Peristiwa ini kembali terjadi di tengah-tengah ketegangan kasus-kasus penembakan kepada masyarakat sipil oleh kepolisian Amerika Serikat dan mudahnya izin pembelian dan pemilikan senjata api bagi warga Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memandang perlu memperketat izin pembelian dan kepemilikan senjata api setelah kasus ini berulang hingga menimbulkan banyak korban jiwa, khususnya anak-anak muda dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengenai eskalasi politik menjelang tahun 2024. Eskalasi politik menjelang tahun 2024 semakin dinamis. Partai-partai politik maupun tokoh-tokoh politik ramai melakukan penjajakan dan pemetaan terkait eskalasi politik yang akan terjadi pada tahun 2024. Meski akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif, para tokoh politik mulai melakukan penjajakan untuk melakukan koalisi antar partai ataupun koalisi antar pasangan. Beberapa lembaga survei menunjukkan eskalasi dan elektabilitas masing-masing partai politik maupun tokoh-tokoh politik. Baru-baru ini dilakukan pertemuan antara Anies Baswedan dan AHY dalam berbagai kesempatan untuk penjajakan pada pemilu tahun 2024 nanti. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melakukan manuver-manuver politik dengan memunculkan isu tentang presidensial threshold. PKS menuntut penurunan angka presidensial threshold yang selama ini 20% bagi pencalonan Presiden Republik Indonesia diturunkan menjadi 10%. Hal ini membawa konsekuensi bahwa selama ini elektabilitas PKS semakin lama semakin menurun. Oleh karenanya, manuver-manuver politik baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik maupun partai-partai politik menjadi menarik menjelang tahun 2024. Telah hadir bersama saya, Mas Dustrianto dari Pengamat Politik Purwa Institute. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, ya. Ada beberapa fenomena politik yang menarik yang bisa kita diskusikan menjelang tahun 2024. Fenomena-fenomena itu terutama terkait dengan penjajakan awal dan mapping awal tentang eskalasi politik nanti pada tahun 2024, Mas. Nah, misalnya tadi saya sudah sebutkan ada safari politik, kemudian pertemuan politik antara Anies Baswedan dengan AHY, lalu kemudian mencuatnya elektabilitas PSI dan PAN dalam beberapa survei, lalu kemudian usulan dari PKS yang meminta presidensial threshold diturunkan yang asalnya 10% menjadi 5%, itu adalah beberapa fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini. Tanggapan dari Mas Dustrianto melihat hal itu gimana, Mas? Saya kira ini menarik untuk diperbincangkan atau menjadi diskursus di berbagai macam media ataupun di publik ataupun di wilayah-wilayah akademik, ruang-ruang intelektual. Nah, safarinya AHY, Ketua Umum Demokrat ke Anies Baswedan yang pertemuannya dilaksanakan di kantor Gubernur DKI Jakarta, ini saya kira sesuatu yang perlu untuk dianalisa lebih mendalam bahwa apakah kunjungan tersebut benar-benar bicara soal kebutuhan ataupun kondisi negara dan bangsa hari ini atau bagaimana memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Tetapi kemudian saya melihatnya bahwa di sisi yang lain ini menjadi starting point bagi AHY maupun Anies Baswedan untuk merajuk kembali hubungan yang lebih intens, kemudian bicara soal manuver-manuver politik yang kemudian kita ketahui tahun 2017
dua tokoh nasional ini, dua tokoh politik ini berkompetisi, walaupun pada akhirnya berhadapan, walaupun pada akhirnya suara dari Demokrat atau AHY dibuang ke Anies Baswedan, atau konstituen AHY kebanyakan atau mayoritas memilih Anies Baswedan. Gitu. Nah, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat bahwa ini ada orientasi untuk membangun koalisi ataupun pasangan di kontestasi 2024 nantinya. Oke, tetapi yang menarik Mas Dusli, pertemuan itu justru dilakukan di kantor pemerintahan. Walaupun misalnya kedua figur itu mewakili partai-partai tertentu begitu ya, tetapi ini menunjukkan bahwa apakah ada kepentingan politik yang melanggar netralitas di dalam sebuah lembaga pemerintahan pertemuan itu? Memang di satu sisi sebenarnya itu tidak melanggar netralitas untuk Anies Baswedan ketika itu ketika pertemuan itu open public, gitu. Ketika pertemuan itu open public, yang menjadi persoalan adalah ketika tertutup. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat bahwa selama itu open public dan apa-apa yang kemudian dibicarakan antara kedua tokoh, antara Anies Baswedan dengan AHY, itu memang benar-benar bicara soal bagaimana kondisi bangsa hari ini. Misalnya berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang kemudian sangat luar biasa efek negatifnya terhadap kondisi berbagai lini, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan begitu pun dengan misalnya ada saran dan masukan dari AHY untuk Anies Baswedan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta, apakah itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan Demokrat bisa menjadi salah satu yang kemudian menjadi partner kritis ataupun mitra kerja pemerintah di DKI Jakarta. Saya kira itu. Mas Dusli, bagaimana Mas Dusli melihat pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan dalam konteks elektabilitas masing-masing keduanya, begitu? Kita bisa melihat misalnya bahwa elektabilitas Anies Baswedan masih berada di papan atas, sedangkan misalnya elektabilitas AHY itu masih di bawah papan tengah atau bahkan di bawah di papan bawah, begitu. Bagaimana Anda melihat itu? Iya, akhir-akhir ini memang banyak lembaga-lembaga survei yang kemudian mengeluarkan elektabilitas dan popularitas figur yang berpotensi untuk maju di kontestasi 2024. Misalnya Indobarometer, Indikator Politik, SMRC, kemudian Carta Politika, Indometer, yang saya kira ada yang menempatkan Prabowo di papan atas, kemudian disusul oleh Ganjar, kemudian Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Begitupun ada yang menempatkan Ganjar, misalnya Indometer menempatkan Ganjar di 19,1, kemudian Prabowo di 17,4%, kemudian baru disusul oleh Ridwan Kamil. Nah, begitupun dengan LSI yang kemudian menempatkan Prabowo di urutan pertama, Ganjar kedua, ketiga ada Anies Baswedan, kemudian juga ada Ridwan Kamil. Yang saya kira dari beberapa hasil lembaga survei bicara soal popularitas di antara figur-figur ini, memang ada yang nggak terlalu jauh perbedaannya. Nah, AHY sendiri memang saat ini masih di papan bawah, elektabilitasnya masih rendah. Nah, tapi ketika kita bicara soal apakah Anies Baswedan apakah AHY berpeluang untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, itu saya kira cukup besar kemungkinannya. Kenapa? Karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa 2017 Anies Baswedan dan AHY sebelumnya berkompetisi, tapi pada akhirnya mereka satu dalam artian suara AHY kebanyakan memilih Anies Baswedan dan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa
Anies Baswedan walaupun sampai hari ini tidak ada partainya, tetapi pertama kedekatannya sangat kuat dengan PKS. Kemudian yang kedua, Anies Baswedan diasosiasikan sangat dekat dengan Nasdem, gitu. Nah, saat ini PKS dan Demokrat di luar pemerintahan, dan saya kira ini akan bertahan sampai di 2024. Kemungkinan besar PKS dan Demokrat ini akan berkoalisi di 2024. Ketika misalnya PKS, Demokrat, kemudian tambah satu partai lagi, apakah itu PAN, Nasdem. Jadi secara ambang batas 20%, ketika misalnya tidak diturunkan ke 10% atau 5%, saya kira masih memungkinkan untuk mengusung, baik mengusung Anies Baswedan maupun Anies Baswedan berpasangan dengan AHY. Masih terkait dengan elektabilitas, Mas Yusri. Yang menarik bahwa partai-partai baru semacam PSI, kemudian partai besutan dari Amin Rais semacam Partai Umat, itu justru elektabilitasnya meningkat. Tetapi yang menarik bahwa ketika hasil Munas PKS menunjukkan bahwa ada perubahan platform politik, justru akhirnya menurun elektabilitasnya. Melihat hal itu gimana, Mas Yusri? Untuk saat ini memang lagi-lagi bicara soal elektabilitas partai politik ini dipengaruhi juga oleh seberapa besar public trust, tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Dan ini ditentukan bagaimana partai politik menjaga konstituennya. Nah, PSI hari ini yang kemudian kalau dalam rilis survei Indometer menempatkan PSI elektabilitasnya itu 5%. Nah, pertanyaannya hari ini bagaimana PSI dalam gerakan menjaga konstituen ataupun memperluas konstituen di daerah-daerah gitu. Nah, apakah cukup masif? Bisa kita lihat dari hasil survei tersebut bahwa PSI hari ini dengan angka 5% itu cukup menakjubkan gitu. Walaupun sebenarnya masih ada probabilitas lain ketika misalnya lembaga survei yang lain melaksanakan survei, bisa jadi PSI nggak sampai 5% gitu. Nah, begitupun misalnya PAN yang kemudian hanya 1% di bawah Partai Umat yang baru berdiri, kemudian elektabilitasnya 1,5%. Nah, ini yang kemudian menuai tanda tanya, apakah hari ini secara infrastruktur partai politik Partai Umat lebih kuat dibandingkan dengan PAN. Partai Umat baru tapi kemudian lebih tinggi elektabilitasnya. Nah, saya kira ini menjadi hal yang kemudian perlu untuk dikaji lebih mendalam, apakah PSI benar-benar 5% elektabilitasnya dan Partai Umat lebih besar elektabilitasnya dibandingkan dengan PAN gitu. Nah, ini hal yang saya kira perlu untuk diteliti, kemudian bagaimana melihat kondisi hari ini terkait dengan pergerakan beberapa partai, pergerakan partai dalam menjaga konstituen, begitupun dengan melaksanakan program-program mulai dari nasional sampai daerah. Karena sampai hari ini yang paling tinggi lembaga survei manapun yaitu PDI, kemudian kadangkala Golkar, kemudian Gerindra, kemudian bicara soal PKS, PKS yang kemudian dianggap bahwa elektabilitasnya turun, memang karena kita ketahui kelahiran Partai Gelora. Yang bisa diamati cukup masif juga pergerakannya, mulai dari nasional sampai daerah, yang kemudian secara infrastrukturnya akan semakin kuat, baik itu secara sistem pengkaderan maupun bagaimana Gelora menjaga konstituennya di bawah. Nah, saya kira ini menjadi salah satu ancaman untuk PKS. PKS harus bisa untuk bagaimana melakukan transformasi ataupun modernisasi gerakan untuk menjaga konstituennya.
kalau bahasanya simbolis fungsionalis yang kemudian perlu dijaga oleh PKS untuk menjaga konstituennya, dan ketika dia hanya menjaga dan nggak menambah, maka elektabilitasnya turun di 2024. Baik. Karena kebanyakan orang-orang Gelora itu adalah ex-PKS. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Dusli atas pandangannya terkait dengan peta politik menjelang tahun 2024. Oke. Demikian diskusi dan wawancara dengan Mas Dusrianto, pengamat politik dari Parwa Institute. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.